Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Bundi. Ngobrolin kesehatan bareng saya Bidan Anggi. Halo Bunda, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Bunda. Oke, untuk hari ini Bubi dan Anggi mau membahas masalah tentang stunting. Pasti sudah tidak asing lagi kan di telinga Bunda dengan kata-kata stunting. Karena sekarang di semua daerah lagi gencar-gencarnya untuk mencegah terjadinya stunting di daerah masing-masing. Lantas, apakah Bunda tahu sih apa stunting itu? Oke, stunting sendiri berasal dari kata stunted dan stunting. Stunted artinya pendek, stunting juga artinya pendek juga. Lantas apa Bubit perbedaan dari stunted dan stunting? Oke, kalau stunted itu pendek dalam artian normal karena ada faktor dari genetik ataupun familial. Sedangkan stunting sendiri itu pendek tapi akibat dari kekurangan nutrisi yang kronis di 1000 hari pertama kehidupan. Kapan 1000 hari pertama kehidupan ini? 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari masa kehamilan usia 0 sampai 9 bulan sampai anak usia 2 tahun. Karena di masa-masa emas ini di mana pertumbuhan dan pembentukan dari organ tubuh apalagi dari perkembangan otak ini sangat pesat-pesatnya di masa emas ini. Jadi kebutuhan nutrisi, vitamin itu harus benar-benar tercukupi. Tinggi badan atau panjang badan ini dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan atau yang biasanya disebut growth hormone atau biasanya disingkat dengan GH. Di mana hormon pertumbuhan ini membutuhkan enzim yang bernama IGF-1. Dari mana enzim IGF-1 ini? IGF-1 ini Bunda berasal dari makanan yang mengandung protein. Jadi jika ingin panjang badan atau pertumbuhan anak itu lebih besar, jadi harus dibutuhkan asupan protein yang banyak atau yang tinggi. Karena di mana protein yang dikonsumsi anak itu semakin tinggi, otomatis enzim IGF-1 ini juga akan meningkat sehingga hormon pertumbuhan atau tinggi badan anak akan semakin cepat prosesnya. Kebalikannya, jika misalkan protein yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh si anak ini rendah, otomatis enzim IGF-1 ini juga akan rendah, otomatis akan menghambat proses pertumbuhan si anak tersebut. Kemudian apa sih Bubit penyebab dari anak kita bisa menjadi stunting? Kita bahas di sini. Yang pertama penyebabnya kurangnya asupan nutrisi ataupun asupan makanan yang terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan masa-masa emas dari si anak. Karena di 1000 hari HPK ini di mana perkembangan dan pembentukan dari organ-organ tubuh, kemudian yang terutama yaitu dari otak, ini sangat pesat sekali sehingga membutuhkan nutrisi dan vitamin yang cukup agar perkembangan dan pertumbuhannya berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu pola asuh yang kurang memadai. Ini bisa dipengaruhi dari tingkat SDM orang tua sendiri, kemudian kurangnya pengetahuan tentang pola asuh dan pengawasan yang sangat minim. Kemudian yang ketiga, adanya penyakit infeksi atau status kesehatan si anak yang kurang baik. Misalkan si anak dari kecil ataupun dari lahir sudah mempunyai penyakit bawaan seperti paru-paru, kemudian jantung, atau misal lagi si anak dari kecil memang sering sakit-sakitan, otomatis nutrisi yang dibutuhkan si anak ini juga tidak optimal.
Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan atau fasilitas di lingkungan rumah yang kurang memadai. Misalkan jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas, jauh dari pustu, atau lagi si orang tua atau si ibu tidak pernah atau kurang memperhatikan tentang adanya program posyandu di desa. Ini juga bisa memicu anak nantinya bisa menjadi stunting karena kurangnya informasi-informasi yang didapatkan oleh sang ibu. Kemudian dampak atau resiko anak yang sudah mengalami stunting ini, apakah bahaya, Bu Bit? Sangat bahaya ya Bunda ya, karena ini bisa mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjangnya Bunda. Yang pertama, dampak atau resiko dari anak yang sudah stunting atau yang sudah didiagnosa menjadi stunting ini, yang pertama dapat meningkatkan angka kesakitan atau angka kematian dari balita. Kemudian yang kedua, penurunan kemampuan kognitif, motorik, dan verbal si anak pada saat masa-masa sekolah. Kemudian yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan, di mana anak yang mengalami stunting atau anak stunting itu biasanya daya tahan tubuh si anak ini akan rendah, sistem imunnya sangat lemah, sehingga anak akan sering mengalami sakit atau sering terserang virus, sehingga otomatis biaya kesehatan pun juga akan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu produktivitas dan kreativitas sangat dipengaruhi, nantinya akan kurang optimal saat masa-masa kerja. Jadi sangat-sangat berbahaya ya Bunda kalau anak kita mengalami stunting. Dampaknya bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjangnya nanti anak sudah dewasa. Kemudian apakah stunting bisa dicegah Bu Bit? Bisa banget Bunda, bisa banget dicegah. Karena sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya mengajak semua masyarakat ini untuk mencegah stunting sedini mungkin. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, di kelompok remaja atau wanita usia subur. Di sini harus benar-benar memperhatikan masalah nutrisinya, baik mikro dan makronutriennya harus benar-benar seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian serat, ini harus benar-benar seimbang dan juga selalu menjaga kondisi fisiknya. Jangan lupa lagi untuk remaja dan wanita usia subur ini selalu mengkonsumsi tablet tambah darah atau FV atau FE. Ini untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian yang kedua di kelompok ibu hamil. Di kelompok ibu hamil ini nutrisi juga sangat penting serta vitamin yang dibutuhkan karena di masa kehamilan ini juga merupakan masa dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi masa-masa emas harus benar-benar diperhatikan dari konsumsi, nutrisi, kemudian vitaminnya harus benar-benar diperhatikan ya Bunda. Kemudian jangan lupa selalu periksa setiap bulannya, selalu mengikuti kegiatan posyandu, selalu rutin berikan stimulasi kepada janin. Kemudian jangan lupa juga selalu minum vitamin tambah darah untuk mencegah anemia. Ini sangat-sangat penting buat ibu hamil ya. Kemudian yang ketiga di kelompok ibu menyusui dan balita usia 0 sampai 23 bulan. Di sini ASI eksklusif harus benar-benar diberikan ya Bunda. Kemudian harus diperhatikan nutrisi dan vitamin yang diberikan kepada anak. Kemudian selalu memberikan vitamin A dan zinc. Ini sangat baik untuk proses pencernaan dan perkembangannya Bunda. Kemudian selalu berikan stimulasi baik motorik halus dan motorik kasarnya. Jangan lupa lagi yang paling penting yaitu imunisasi yang wajib harus dilakukan.
Oke Bunda, demikian penjelasan saya tentang stunting. Semoga bisa menjadi informasi atau ilmu yang baik buat Bunda. Kemudian jangan lupa bisa komen kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin Bunda sampaikan, bisa komen di bawah. Kemudian bisa di-share video ini kalau memang bermanfaat buat Bunda. Siapa tahu teman-teman Bunda, saudara, ataupun siapa aja deh yang barangkali membutuhkan informasi ini bisa di-share. Kemudian jangan lupa subscribe. Terima kasih Bunda. Selamat jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.